Hai sahabat Miss Dini di rumah, berjumpa lagi dengan channelnya Miss Dini. Jangan lupa ya subscribe yang belum subscribe. Nah, di video kali ini Miss Dini akan membahas tentang penyebab keterlambatan bicara pada anak atau biasa disebut dengan speech delay. Nah, tentu orang tua di rumah ini pada nggak asing dengan kata-kata keterlambatan bicara pastinya. Nah, itu sendiri merupakan proses keterlambatan bicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Misal usia dia 2, 3, dan 4 tahun, anak sudah mampu berkomunikasi dengan baik, sudah memiliki banyak kosakata. Nah, anak ini belum mampu berbicara dengan seusianya. Nah, sebagian orang tua menganggap bahwa hal ini adalah hal yang sangat wajar, tapi beberapa orang tua juga menganggap hal ini menjadi yang sangat dikhawatirkan gitu kan. Nah, perlu orang tua di rumah perlu tahu bahwa apa aja sih penyebabnya anak mengalami keterlambatan bicara gitu kan. Sebenarnya banyak sih faktor-faktor anak itu mengalami keterlambatan bicara. Cuman di video kali ini Miss Dini akan membahas tentang yang pada umumnya terjadi, apa aja penyebabnya anak mengalami keterlambatan bicara. Nah, yang pertama adalah masalah pendengaran. Nah, ketika anak memiliki masalah pendengaran, tentu anak itu akan kesulitan untuk memahami pembicaraan orang di sekelilingnya atau di sekitarnya, bahkan kesulitan untuk mendengar suara diri dia sendiri gitu. Nah, ini yang sehingga membuat anak itu sulit untuk memahami, menguasai, bahkan menirukan kata-kata yang telah kita ajarkan. Untuk itu disarankan orang tua untuk memeriksa masalah pendengaran anak, apakah anak ibu dan bapak memiliki masalah pendengaran atau tidak gitu. Kemudian penyebab yang kedua adalah kurangnya stimulus. Wow, kita tahu bahwa stimulus ini sangat penting bagi anak karena kita tahu bahwa anak itu adalah masa-masanya dia proses pembelajaran. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua jangan sampai mengabaikan atau tidak memberikan stimulus verbal bagi anak kita, yang mana itu juga dapat menunjang bahasa anak gitu. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjang stimulus berbicara anak. Bisa dengan cara pretend play atau play, bisa dengan bernyanyi atau bisa interaksi dengan lingkungan sekitar. Banyak hal-hal yang bisa kita berikan stimulus bagi anak untuk menuju berbicaranya anak gitu. Jangan sampai kurangnya stimulus bisa menyebabkan anak lambat berbicara. Oke, penyebab yang ketiga adalah autisme. Nah, biasanya anak yang memiliki gangguan spektrum autisme itu biasanya anak mengalami masalah berbicara dan bahasa yang sering terlihat pada anak autis. Nah, untuk itu diharapkan ibu dan bapak untuk memeriksakan anaknya ke psikolog atau ke dokter tumbuh kembang anak untuk mengetahui apakah anak ibu itu mengalami hanya keterlambatan bicara atau ada indikasi spektrum autismenya gitu. Jadi periksa ya Bu. Kemudian penyebab yang keempat adalah terlalu banyak nonton TV dan main HP. Nah, ini juga salah satu penyebab nih anak mengalami keterlambatan bicara. Karena apa? Karena terlalu banyak menonton TV, main handphone, itu kan hanya anak mendapatkan informasi satu arah, tidak mendapatkan interaksi dua arah gitu kan. Nah, jadi kurang-kurangilah anak untuk terlalu banyak nonton TV atau main handphone gitu. Karena kan kita sering tuh banyak kasus yang
anakku kenapa ya kalau misalnya dengar suara elektronik, sejenis suara elektronik, misalnya dengar dengar nyanyian Kokomelon atau Upin Ipin atau apa gitu, dia cepat noleh, cepat datang gitu. Tapi kalau misalnya dipanggil uh, atau diajak berkomunikasi, tidak melihat atau tidak merespon. Nah, itu karena anak, itu tadi penyebabnya, karena anak sering terpapar elektronik. Nah, untuk itu ibu-ibu ya, jangan anaknya kurangi terpapar elektronik, baik itu TV maupun handphone. Oke. Penyebab yang kelima adalah bilingual. Nah, ini banyak nih orang tua sekarang mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, banyak bahasa-bahasa. Nah, terkadang orang tua itu mengajarkan anak lebih dari satu bahasa, yaitu bahasa ibunya, yaitu misalnya bahasa ibunya bahasa Indonesia, lebih dari satu bahasa yang diajarkan. Nah, sehingga anak mengalami kebingungan. Karena kita tahu anak tadi tuh lagi masa-masa proses pembelajaran. Alangkah lebih baiknya nih mama dan papa di rumah untuk mengajarkan anak tadi tuh bahasa ibu. Nah, ketika anak sudah benar-benar menguasai bahasa ibunya, boleh diajarkan bahasa lain, tapi harus benar-benar anak tadi tuh diajarkan bahasa ibu. Oke. Kemudian yang kelima. Kemudian selanjutnya penyebabnya yang kelima kayaknya ya. Itu adalah masalah area mulut. Nah, ini sangat penting karena kita tahu bahwa area mulut ini misalnya bibir, lidah, langit-langit, rahang, ini sangat berpengaruh kita dalam berbicara. Jadi bisa jadi anak yang mengalami keterlambatan bicara, bisa jadi itu penyebabnya karena lemahnya area-area mulut. Nah, jadi alangkah lebih baiknya orang tua untuk mengecek area mulut anak, apakah otot-otot area mulut anak sudah berfungsi dengan baik atau belum. Oke. Mungkin hanya itu beberapa yang bisa Miss Dini sampaikan penyebab-penyebabnya. Semoga informasi yang Miss Dini sampaikan ini bisa bermanfaat bagi mama dan papa di rumah, dan mama papa di rumah bisa tahu nih apa aja penyebabnya, dan bagi mama dan papa yang anaknya tidak memiliki terlambat bicara untuk mewaspadai jangan sampai mengalami keterlambatan bicara. Semoga bermanfaat dan semangat bagi kita semua. Bye bye. Jangan lupa ya subscribe.